سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-6, Isar, kasih sayang dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, di kisahnya yang nomor ke-11. Kisah kedermawanan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu dan putranya Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Ja'far Thayyar radhiyallahu anhu adalah sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sejak semula seluruh keluarganya bahkan anak-anaknya terkenal dengan kedermawanan, kemuliaan, keberanian dan kepahlawanan. Terutama Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu terkenal sangat dekat dengan orang-orang miskin dan banyak bergaul dengan mereka. Disebabkan kezaliman kafir Quraisy, kaum muslimin berhijrah untuk pertama kalinya ke Habasyah. Kaum kafir Quraisy mengirim beberapa utusan menghadap Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu adalah juru bicara kaum muslimin yang membela mereka di hadapan Raja Najasyi. Kisahnya telah diceritakan dalam bab ke-1 kisah ke-10. Dari Habasyah, Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu langsung hijrah ke Madinah. Kemudian syahid dalam perang Mu'tah yang kisahnya akan diceritakan pada bab selanjutnya. Setelah syahidnya Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakziah kepada keluarganya dan memanggil anak-anaknya, yaitu Sayyidina Abdullah, Sayyidina Aun dan Sayyidina Muhammad radhiyallahu anhum, yang semuanya masih kecil. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membelai rambut mereka dan mendoakan keberkahan untuk mereka. Anak-anak itu memiliki sifat yang sama seperti ayahnya, namun sifat kedermawanan Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu lebih menonjol sehingga ia digelari Qutbus Saqo, pemimpin para dermawan. Pada usia 7 tahun, ia telah berbaiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, seseorang meminta Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma agar memintakan perlindungan untuk dirinya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun mengabulkannya. Setelah tercapai maksudnya, orang itu mengirimkan 40.000 dirham kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma karena mengembalikannya. Seraya berkata, kami tidak menjual kebaikan. Seseorang juga pernah memberinya hadiah 2.000 dirham karena nazar. Ia langsung membagikannya saat itu juga sampai habis. Ada seorang pedagang menjual gula dalam jumlah banyak di pasar. Ia sangat sedih karena tidak seorang pun yang membelinya. Melihat keadaan itu, Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menyuruh pelayannya membeli semua gula, kemudian membagikannya kepada orang-orang secara cuma-cuma. Setiap malam ia menjamu tamu yang datang ke kabilahnya dan mencukupi semua hajatnya. Dari kitab Al-Ishabah. Suatu ketika Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu menyertai suatu peperangan. Ia berwasiat kepada anaknya, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, aku merasa hari ini akan mati syahid. Hendaknya kamu lunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusan-urusanku. Setelah berwasiat itu, ia syahid hari itu pula. Ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menghitung seluruh hutang ayahnya, ternyata semuanya berjumlah 2.200.000 dirham. Ia memiliki hutang yang begitu banyak karena ia terkenal dengan sifat amanahnya, sehingga banyak orang yang menitipkan amanah kepada Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, tetapi ia selalu berkata kepada orang yang menitipkan itu, aku tidak memiliki tempat untuk menyimpan harta, jadi titipan kalian akan aku anggap sebagai hutangku kepada kalian. Jika kalian memerlukannya, maka ambillah dariku. Kemudian ia menggunakan uang itu untuk berinfak.
Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu juga berwasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, jika kamu mengalami kesulitan membayar hutangku, mintalah bantuan kepada Tuhanku. Karena Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma merasa tidak paham, maka ia bertanya, siapakah Tuhanmu ayah? Ia menjawab, Allah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma dapat melunasi hutang-hutang ayahnya. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bercerita, jika datang suatu kesulitan, aku berdoa, wahai tuannya Zubair, masalah ini dan itu belum selesai. Kemudian dengan berkah doa itu, masalah-masalah tersebut selesai dengan mudah. Selanjutnya ia bercerita, suatu ketika aku berkata kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dalam daftar hutang ayahku engkau berhutang 1.000.000 dirham kepada ayahku. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, jika demikian kapan saja engkau mau, ambillah uangnya. Namun setelah aku teliti kembali catatannya, ternyata aku telah melakukan kesalahan. Aku segera kembali kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Aku berkata, ternyata ayahku yang berhutang kepadamu. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, tidak usah dibayar, aku telah menghalalkannya. Aku menyahut, tidak, aku harus membayarnya. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, jika demikian bayarlah jika ada kemudahan. Aku berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Saat itu banyak tanah yang aku dapatkan dari rampasan perang. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma berkata, baiklah, aku menerimanya. Padahal aku telah memberinya tanah gersang, bahkan air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya begitu saja. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sajadah di atas tanah ini. Setelah hamba sahayanya menghamparkan sajadahnya, ia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sujud yang sangat lama. Selesai sholat, ia menyuruh hamba sahayanya agar menggali tempat sholat tersebut, dan memancarlah sebuah mata air yang sangat deras dari tempat itu. Dari kitab Usudul Ghabah. Faidah, apa yang dituliskan dalam bab ini bukanlah satu hal yang luar biasa bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Memang seperti itulah peristiwa yang biasa terjadi pada diri mereka. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah yang nomor ke-11 dari bab yang ke-6, yaitu kisah kedermawan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu dan putranya Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث